تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran fikih di pertemuan yang ke-12, dan kesempatan kali ini kita akan mengambil tema tentang mudharabah ya. Mudharabah itu bagi hasil ya. Ini mudharabah, silakan dilihat kitabnya ya, halaman 268. Dan kita buka majelis kita dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diperhatikan ya. Ustaz berharap santri Banin yang masih di rumah dan banat yang tentu saja masih di rumah ya, masih tetap istiqomah ya, masih tetap istiqomah dalam belajar, karena Ustaz lihat ya menurun ya, girohnya itu sudah menurun girohnya. Kalau absen banyak gitu kan, tapi karena sekarang pakai aplikasi YouTube jadi kelihatan yang nonton itu berapa orang gitu. Jadi kok yang absen banyak tapi yang nonton cuma sedikit, itu aneh ya. Ya, Ustaz kembalikan saja, karena sungguhnya ya kalau berbohong dosanya bukan untuk saya ya. Gitu. Kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maddatu Tsaniyah, pembelajaran yang kedua, fil mudharabah, tentang mudharabah. Tarifuha, ini tarifnya mudharabah. Al-mudharabatu, yang disebut mudharabah awil kirodu atau kirodiyah, ayutia, yaitu memberikan ahadun seseorang li akhara, kepada yang lainnya, malam makluman harta yang diketahui jumlahnya. Ya tajiru, yang berjual beli, ma'akhor ya, akhor pihi, dengan malan tersebut, dengan harta tersebut. Wa yakuna, dan terbukti ya, aribuhu jika ada ya, dan wa yakuna, dan bukti aribuhu laba ya, bainahuma dibagi dua, alamat syaratahu, sesuai dengan syarat yang ditentukan. Wal khosaratu, adapun kerugian, ingkarat jika ada, pamin rosil mali, maka ditanggung pemilik modal atau investor pakot. Idil amilu, karena sungguhnya pelaksana, yakfi cukup bagi pelaksana, khosaratu judihi, rugi dalam upayanya atau capeknya atau tenaganya. Palam yukalab, maka tidak dibebani amil khosaratan ukhra, kerugian yang lain. Jadi yang pertama ya, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mudharabah. Nah, pengertian mudharabah ini sama dengan qirad ya, yaitu seseorang memberikan modal yang diketahui ya jumlahnya kepada orang lain untuk usaha perdagangan. Ini dimana keuntungan dibagi dua berdasarkan kesepakatan. Nih, bagaimana kalau ada kerugian? Kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kenapa? Karena pelaksana telah menanggung kerugian tenaga, jadi tidak perlu dibebani dengan kerugian materi lagi gitu. Itu tentang qirad ya. Masyru'iyatiha, dilanjut masyru'iyatiha, yang disyariatkannya ya mudharabah. Al-mudharabatu masyru'atun, disyariatkan bi ijma'i sahabati, dengan ijma' sahabat, wal imah, dan imam-imam ya. Maksudnya imam-imam itu para khalifah ya. Ala zawajiha, untuk kebolehannya mudharabah tersebut. Wa qad kanat, dan telah ada makluman diketahui, makmulan ya, dikerjakan biha, dengan mudharabah itu, ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqarraha, lalu Rasul menyetujuinya. Nah, ini yang kedua, mudharabah ini disyariatkan dengan ijma' sahabat gitu kan. Sudah ada contohnya di zaman Rasul juga, sering ya para sahabat bermudharabah dengan sahabat yang lainnya. Ini sudah ijma' para sahabat dan imam-imam ataupun para pemimpin yang menyatakan kebolehannya gitu. Imam-imam madhab tentunya ya. Dan hal tersebut terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya. Asalis yang ketiga, ahkamuha, hukum-hukum mudharabah. Ahkamul mudharabah diantaranya ya alawal ayakuna baina muslimaini. Nah, ini mudharabah itu harus terjadi antara dua orang Islam, jaizai tasarruf, yang dua-duanya boleh menggunakan harta. Jangan misalnya dua-duanya muslim, satu balik mukallaf, yang lain goer
mukalaf itu gak boleh. Kalau mukalaf dua-duanya ya. Jadi harus dua orang Islam yang dua-duanya boleh menggunakan harta. Tapi wala basa tidak apa-apa ya kuna jika ada itu mudharabah baina muslimin wa kafirin antara orang Islam dan orang kafir. Tapi idakana jika terbukti rasul mali modalnya minal kafiri dari orang kafir. Wal amalu adapun pelaksananya minal muslimi dari orang Islam. Pelaksananya orang Islam. Kenapa? Idil muslimu karena sungguhnya orang Islam la yusha tidak ditakutkan mahu beserta dia riba-riba. Jadi udah percayalah kalau orang Islam duit tersebut tidak akan diputar dalam sistem ribawi. Wal malul haramu dan hartanya juga bukan harta yang haram. Ini hukum-hukum seputar mudharabah. Ini mudharabah harus di antara dua orang muslim yang dibolehkan menggunakan hartanya jaizut tasarruf ya. Tapi tidak apa-apa antara muslim dan kafir jika modal berasal dari orang kafir dan orang Islam sebagai pelaksana yang menjalankan usaha. Karena orang Islam akan menjauhi transaksi riba dan menjauhi harta yang haram. Yang kedua, ayakuna rasul mali ma'luman. Ini modal yang di store harus diketahui jumlahnya, gitu kan? Jangan sampai tidak diketahui. Yang ketiga, ayu ayana bahwa ditentukan nasibul amil, bagian amil atau ubah dari amil pelaksana minaribihi itu diambil dari laba. Misalnya dibagi 75% untuk pelaksana, 25% untuk pemodal ataupun 50% untuk pelaksana, 50% untuk pemodal. Itu tergantung kesepakatan ya. Nah, ini jika jadi si amil itu pelaksana itu upahnya diambil dari tadi persentase laba gitu kan. Tapi fa'ilam yu'ayyinahu jika kedua-duanya yaitu amil dan rasul mal ya pemilik roisul mal pemilik harta, fa'ilam yu'ayyinahu jika dua-duanya tidak menentukan, nah palil amili maka boleh bagi amil ujratu amalihi gaji dari pekerjaannya. Jadi digaji itu kan boleh si amil digaji. Berarti sistemnya bukan sistem bagi hasil lagi, sistemnya adalah sistem ujroh ya, sistem ijaroh ya. Ijaroh. Walirobil mali dan bagi pemilik harta aribhu ada laba kulluhu semuanya. Jadi bagi pemilik harta semuanya. Jadi jika tidak ditentukan berapa persen untuk amil dan berapa persen untuk sohibul mal, maka amil diambil. Jadi dikasih gaji harian, sedangkan adapun keuntungan berapapun itu adalah 100% untuk sohibul mal. Amma ingkola, adapun jika dua-duanya mengatakan aribhu, adapun laba bainana diambil dibagi dua, pahwa kalau begitu maka boleh ya, pahwa maka laba tersebut munafadotan ya dibagi rata bainahuma di antara berdua. Jadi kalau dua-duanya tidak ditentukan tapi dua-duanya merasa berhak terhadap laba tersebut, maka si laba tersebut dibagi dua antara pelaksana dan juga pemodal ya. Nomor 4 ya arabi'u ini talapa jika berbeda ya fil juz'i dalam satu juz' al masyurut yang disyaratkan hal huwa ar-rubu'u awinisfu apakah yang disyaratkan itu seperempat atau setengahnya masalan payuk balu maka diterima qaulu robbil mali ucapan pemodal ma'ayaminihi beserta sumpahnya. Ini jika terjadi perselisihan antara pemodal dan pelaksana tentang suatu persyaratan maka keuntungan dibagi misalnya keuntungan dibagi seperempat atau setengahnya, maka yang diterima pendapat adalah pemodal, tapi harus disumpah ya. Ini walaisa lil amili, tidak boleh bagi amil pelaksana ya ayudoriba untuk menerima mudharabah atau menerima akad mudharabah pimali rojulin akhor dalam harta orang lain. Idza kana jika ada ya duru membahayakan atau menjadikan madarat bimalil awali dengan harta yang awal. Ada lagi ini misalnya awalnya dua orang, satu orang pekerja, satu orang pemodal, tapi ada lagi orang lain yang mau ikut-ikutan, lihat keuntungannya katanya apa gede, ikut-ikutan mau nanam modal pada orang tersebut gitu kan. Misalnya kalau si A dengan si B itu yang kerja si B, yang pemodal si A si B itu kerjanya misalnya apa jualan kedai kopi misalnya, buka kafe, dan modalnya dari si A ini melihat modalnya besar, akhirnya si C juga merasa ingin gitu kan bekerja sama dengan si B, akhirnya menawarkan si C kepada
si B menawarkan modal untuk diputar dalam satu bidang perdagangan. Misalnya kalau tadi kedai kopi, kalau tadi kafe, sekarang mah modalnya misalnya laundry ataupun yang lainnya. Itu boleh, apakah boleh seperti itu? Boleh, tapi tetap harus izin pemodal yang pertama ya. Kenapa li tahrimi dorori? Karena haramnya memadorotkan bainal muslimin, antara orang Islam. Jadi pelaksana tidak boleh mengadakan kerjasama dengan pemodal yang baru bila masih terkait kerjasama dengan pemodal yang pertama, kecuali atas izinnya. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.